Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ati Solehah, program studi Ekonomi Syariah kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber dana keuangan syariah dan konvensional. Nah, sebelumnya apa sih sumber-sumber dana keuangan? Jadi sekilas saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber dana keuangan. Nah, sumber-sumber dana keuangan merupakan usaha bank dalam menghimpun dana untuk membiayai operasinya. Nah, bank untuk membiayai operasinya itu diperoleh dari berbagai sumber seperti dana sendiri, yaitu setoran modal dari pemegang saham, dan kedua masyarakat. Yang ketiga, dana dari lembaga lain, di mana di situ bisa dapat dari pinjaman luar negeri atau dari bank-bank lain. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sumber-sumber dana keuangan konvensional, di mana sumber-sumber tersebut ada 3, yaitu sumber dana dari bank itu sendiri, dari masyarakat luas, dan dari lembaga lain. Yang pertama yaitu sumber dana dari bank itu sendiri. Apa saja sih? Yang pertama itu sumber dana yaitu modal setoran dari pemegang saham. Nah, setoran dari pemegang saham ini dapat mengeluarkan atau menjual saham. Yang kedua, cadangan bank. Cadangan bank itu seperti cadangan laba pada tahun yang belum atau tidak dibagikan kepada pemegang saham. Laba ditahan. Laba ditahan itu laba yang belum dibagi kepada pemegang saham yang memang sengaja disisipkan untuk digunakan bank sementara waktu. Yang kedua itu sumber dari masyarakat luas, di mana sumber dana ini sumber dana terpenting bagi bank karena relatif mudah dibandingkan sumber dana lainnya dengan memberi banyak bunga dan fasilitas yang menarik. Nah, sumber dana yang berasal dari masyarakat luas itu ada 3, sumber simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito. Simpanan giro itu merupakan simpanan dari nasabah perorangan atau badan usaha yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan warkat cek dan bilet giro. Simpanan tabungan. Simpanan tabungan merupakan simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan dengan syarat tertentu. Simpanan deposito. Simpanan deposito merupakan simpanan yang pencairannya hanya dilakukan pada jangka waktu tertentu seperti 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun. Nah, dari simpanan ketiga tersebut, simpanan giro merupakan simpanan paling murah karena bunganya itu dibayar lebih murah daripada simpanan tabungan dan simpanan deposito. Nah, sumber terakhir dari bank konvensional yaitu bersumber dari lembaga lain. Yang pertama, kredit likuiditas yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, pinjaman antar bank atau call money, pinjaman bank luar negeri, dan yang terakhir surat berharga pasar uang atau SBPU. Nah, itu merupakan sumber-sumber keuangan bank konvensional. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sumber-sumber dana keuangan syariah, di mana sumber-sumber dana keuangan syariah ada 3, yaitu modal inti, kuasi ekuitas, dan titipan. Nah, yang pertama itu modal inti. Modal inti itu modal dari memegang saham. Modal yang disetor oleh memegang saham. Dan juga ada cadangan, di mana laba yang tidak dibagi, laba ditahan, laba yang belum dibagi kepada pemegang saham. Modal inti ini seperti sumber dana pada keuangan konvensional, seperti yang dijelaskan tadi, bahwa modal inti itu seperti modal dari bank itu sendiri. Nah, yang kedua itu kuasi ekuitas. Apa sih kuasi ekuitas? Nah,
Kuasi ekuitas itu merupakan bank yang menghimpun dana berbagi hasil dengan prinsip mudharabah. Apa sih prinsip mudharabah itu? Prinsip mudharabah itu akad kerjasama antara pemilik dana, sohibul mal, dan pengusaha mudorib untuk melakukan usaha bersama, tetapi pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam bisnis ini dengan nisbah kesepakatan di awal yang telah disepakati. Nah, kuasi ekuitas itu berprinsip mudharabah. Dari prinsip ini, bank menjadi jasa bagi para investor atau pemilik dana berupa rekening investasi umum, rekening investasi khusus, dan rekening tabungan mudharabah. Yang ketiga itu titipan atau wadiah. Sumber ini sumber dana titipan yang merupakan dana pihak ketiga yang dititipkan pada bank berupa giro atau tabungan. Nah, berupa giro atau tabungan di sini yaitu ada rekening giro wadiah, rekening tabungan wadiah yang berprinsip pada wadiah ad-dhamanah, di mana digunakan oleh bank dalam memobilisasi dana. Sekian dari penjelasan saya tentang sumber-sumber dana keuangan konvensional dan syariah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.